Halo teman-teman, welcome back to my channel ya. Di video kali ini saya akan berbagi untuk cara ganti kampas rem depan untuk motor PCX yang 160 yang tipe CBS ya, Combi Brake System. Yaitu sistem dimana ketika kita ngerem belakang, rem depan pun juga ikut ngerem ya teman-teman ya. Nanti di sini saya akan sedikit untuk menjelaskan. Kan di sini ada pistonnya ada 3 ya teman-teman ya, di kalipernya ada piston 3. Nanti yang bekerja itu saat kita ngerem belakang itu piston yang mana sih, terus yang depan piston yang mana, saya akan sedikit jelaskan juga. Dan untuk cara penggantian kampasnya juga nanti saya akan jelaskan gimana yang penggantian kampas yang baik. Nah, tapi sebelum kita lanjut, bagi teman-teman yang belum subscribe, silahkan subscribe terlebih dahulu supaya channel ini makin berkembang dan bisa memberikan informasi tentang teknik otomotif ke teman-teman semua. Oke, kita simak intro yang mau lewat berikut ini. Oke, jadi gini ya teman-teman ya. Ini kita buka dulu untuk pengunci kampasnya ya. Ini pakai kunci T8. Jadi teman-teman buka aja nanti pakai kunci 8. Ini teman-teman harus kendorin dulu supaya nanti ketika kita udah buka pas di bawah, kalau kita nggak kendorin nanti akan susah ya teman-teman ya. Nah, ini untuk buka kalipernya yang dari dudukan shock, ini pakai biasa kunci L bintang yang 6 ya teman-teman ya. Jadi teman-teman bongkar dulu ini L bintangnya untuk pengikat antara kaliper dengan shock depan. Jadi ini pakai L6 ya teman-teman ya. Ini kita bongkar dulu. Oke, kita copot kalipernya. Nah, selanjutnya kita copot dulu untuk pengunci kampasnya ya teman-teman ya. Ini yang tadi T8 yang kita sudah kendorin. Ini teman-teman tinggal tarik aja. Nah, copot seperti ini, baru kampasnya bisa dilepas teman-teman. Nah, ini kampasnya. Oke, terus baru kita ini. Nah, di sini ada pistonnya ada 3 ya teman-teman ya. Biasanya kan pistonnya cuma ada 2 atau 1 ya. Nah, ini sedangkan kalau CBS yang dia hidrolik itu pistonnya ada 3 teman-teman. Pistonnya ada 3, jadi nanti di sini saya akan jelaskan ya sedikit ya, piston yang bergeraknya. Nah, ketika kita ngerem depan itu yang bergerak itu piston yang di sebelah ini ya, yang di pinggir-pinggir ya, itu kalau rem depan. Tapi kalau ketika kita pakai rem belakang itu yang gerak piston yang ada di tengah teman-teman. Nah, itu yang di tengah itu nanti yang gerak di situ teman-teman. Kalau yang rem depan itu ya itu yang di pinggir-pinggir itu yang bergerak, yang neken si kampasnya untuk nyengkram di piringannya ya teman-teman ya. Nah, ini kan ada piston ini ya, 1 2 3. Jadi kalau untuk kita ngerem depan ini, nah pinggir ini yang bergerak, piston yang di pinggir. Nah, ini yang bergerak ya. Nah, sedangkan yang di tengah ini untuk rem belakang teman-teman. Ketika teman-teman neken handle rem yang kiri itu, yang tengah itu yang apa namanya, yang neken ya teman-teman. Jadi kalau yang kita ngerem untuk ngerem depan itu yang tadi yang di pinggir-pinggir teman-teman. Oke, nah selanjutnya langkah berikutnya yang kita harus lakukan adalah untuk bersihin pistonnya teman-teman. Makanya setiap kali teman-teman mau ganti kampas rem itu wajib ya, kaliper itu harus dibongkar. Karena supaya apa? Untuk bersihin. Nah, itu bersihnya pakai penetran aja, terus teman-teman lap pakai lap ini aja pasti dia akan bersih. Karena ya kotorannya ini cuma debu aja teman-teman yang nempel. Jadi kalau teman-teman ditodong atau misalnya nggak dibersihin, asal dimasukin aja, pasti nanti kotorannya bikin macet ya. Karena di dalam itu kan ada seal. Ketika kotoran masuk, nanti si pistonnya juga pergerakannya juga nggak lancar seperti itu teman-teman. Makanya itu harus kita bersihin nih seperti ini. Terus kita putar pakai tang. Di bagian dalamnya juga kita harus bersihin ya semuanya ya teman-teman ya.
Nah ini setelah kita bersihin teman-teman, kita masukin, kita tekan aja pakai obeng, gampang lah. Atau misalnya kampas remnya teman-teman mau pasang lagi yang kampas rem yang bekasnya tadi, untuk neken si pistonnya supaya masuk juga bisa teman-teman. Jadi banyak cara lah, yang penting pokoknya intinya pistonnya bisa masuk ke dalam aja. Karena apa, nanti kita masang di kampasnya gampang, kalau kondisi pistonnya keluar seperti ini ya susah. Nah ini kita tekan aja semua, tiga-tiganya teman-teman masukin semua. Nah ini sudah ya, sudah kita pasang ya teman-teman. Oke, sekarang kita pasang si platnya ya teman-teman ya. Jadi nanti kalau untuk masang plat, nah ini harus dikasih grease juga ya teman-teman ya. Kasih grease-nya juga tipis-tipis saja, kasih gemuknya tipis-tipis saja, nggak perlu banyak-banyak. Yang penting dia terlumasi. Supaya apa? Supaya nanti pergerakan si kalipernya itu normal ya, supaya nggak macet teman-teman. Nah ini kita masukin, kita udah kasih grease atau gemuk. Nah kita tes dulu, kita gerakkan maju mundur. Nah kalau dia udah bisa gerak bebas gini, berarti nanti aman. Nah ini untuk number part kampas remnya ya teman-teman. Jadi nanti kalau teman-teman mau ganti sendiri di rumah, ini untuk kode partnya. Jadi jangan sampai salah, karena untuk yang tipe CBS sama ABS itu nanti berbeda ya teman-teman ya. Jadi teman-teman nanti beli kode partnya seperti itu. Oke, sekarang kita pasang kampasnya. Ya, jadi kampasnya panjang ya teman-teman ya, karena pistonnya tadi ada 3 jadi agak panjang. Ya udah kita pasang, baru kita pasang penguncinya tadi teman-teman, kita masukin. Jadi di kampasnya itu kan ada lubangnya, harus pas ya. Kalau nggak pas ya dorong lagi masuk ke dalam. Nah ini udah kita pasang penguncinya, baru kita pasang dulu. Tapi nggak usah kenceng-kenceng juga nggak apa-apa, nanti kencenginnya ketika pas kita sudah pasang si kalipernya. Jadi biar mudah nahannya ya. Kalau kita tahan kencengin pakai tangan kayaknya kurang maksimal, kencangnya jadi kurang maksimal ya teman-teman ya. Oke, tinggal kita pasang. Oke, ini pakai L bintang yang 6 tadi ya teman-teman ya. Oke, kita pasang. Nah itu ya teman-teman ya, untuk cara penggantian kampas rem depan yang tipe CBS ya. Tadi yang saya udah jelasin, pistonnya 3 tadi, mana yang berfungsi ketika kita ngerem belakang dan mana yang berfungsi pistonnya ketika kita ngerem depan ya teman-teman ya. Oke, mungkin itu aja ya teman-teman ya video dari saya. Semoga video ini bermanfaat untuk teman-teman semua. Jangan lupa like, subscribe, dan bagikan ke teman-teman yang lain, supaya apa yang kita tahu dan mengerti juga bermanfaat untuk orang lain juga. Kalaupun ada pertanyaan ataupun kritik dan saran, silahkan tulis di kolom komentar. Dan jangan lupa juga nyalakan tombol loncengnya supaya teman-teman tidak ketinggalan video terbaru dari saya. Oke, sampai jumpa lagi di video-video saya berikutnya.